Pemerintah Kabupaten Malang bersama dengan Yayasan Veritas Bimantara Indonesia menggelar kegiatan kreasi budaya Bimantara Indonesia yang bertempat di Pendopo Agung, Kabupaten Malang. Kreasi budaya Bimantara Indonesia ini dilaksanakan dalam 2 hari, yang mana hari pertama yaitu diawali dengan lomba lukis dan dilanjutkan hari kedua yaitu lomba tari. Selamat pagi Bapak Ibu tamu undangan, para peserta dan seluruh hadirin yang kami hormati. Selamat datang di acara Kreasi Budaya Bimantara Indonesia Pekan Berlomba. Perkenalkan, nama saya Zalika Kilanugroho dan rekan saya Yoga Ramadhani. Izinkan kami untuk memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Didi Gatot Subroto SHMH selaku PLT Bupati Malang. Yang kami hormati perwakilan Bapak Ibu Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota Malang. Jadi kami hormati seluruh orang tua dan penanggung jawab serta peserta yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Kepada Kak Fikri Nur Hasan selaku Ketua Pelaksana untuk memberikan laporan acara pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak PLT Bupati Malang Dr. Andes Haji Didi Gatot Subroto, Sarjana Hukum Universitas Hukum. Yang terhormat jajaran Kepala Dinas Kabupaten Malang dan Kota Malang. Yang terhormat untuk Dewan Juri yang telah hadir pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para peserta, orang tua peserta, dan seluruh yang mendampingi para peserta untuk mengikuti perlombaan pada hari ini. Pada hari ini teman-teman, kita telah melaksanakan yaitu agenda sebuah pelestarian budaya yang telah dilestarikan lama di Malang dan juga perlu dilestarikan oleh generasi kita, dan nantinya ada penerus-penerus baru yang bisa menjadikan kebudayaan ini menjadi abadi, teman-teman. Bapak Ibu sekalian, anak-anak ibu yang telah ikut andil untuk melestarikan kebudayaan asli Malang ini menjadi salah satu bercak sejarah
yang nantinya bisa terkenang selama-lamanya. Dan juga untuk konsep patung Urban Toys Topeng Malangan ini memiliki makna yang sangat mendalam dikarenakan topeng Malangan dalam bentuk asli atau yang biasanya digunakan untuk seni tari mungkin kurang diminati secara langsung oleh anak-anak kecil-kecil yang masih di bawah umur 5 tahun ataupun seumurannya. Nah, dari kita sendiri yang dibantu oleh Bapak Dimas, yaitu dosen Universitas Negeri Malang, untuk memberikan sentuhan baru budaya topeng Malangan ini menjadi lebih fresh, menjadi lebih dapat bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dan tentunya harapan saya dan juga teman-teman sekalian yang telah melaksanakan pada acara hari ini, topeng Malangan ini akan menjadi aset besar pada Kabupaten Malang, tentunya Kota Malang dan juga seluruh yang ada di Malang Raya ini, teman-teman. Dan topeng Malangan ini bisa membawa Malang menjadi lebih baik beserta kebudayaan-kebudayaan lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Kebudayaan akan terus abadi apabila generasinya terus melestarikannya. Tema dari kegiatan kreasi budaya Bimantara Indonesia ini yaitu menceritakan kekembangan Aji Roro dengan tema Aji Lestari yang memiliki arti perayaan abadi untuk memberikan penghormatan terhadap budaya dan warisan nenek moyang kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari penanggung jawab Veritas Institute of Politics, sebuah lembaga yang berfokus pada bidang budaya dan pendidikan yang dinaungi oleh Yayasan Veritas Bimantara Indonesia. Kepada Kak Alvinda Putri Riana SIB, selaku penanggung jawab Veritas Institute of Politics, kami persilakan. Sejatinya esensi dari kegiatan ini adalah menjadi forum reuni atau pertemuan kembali antara satu seniman dengan seniman yang lainnya. Pertemuan kembali antara teman sejawat dengan teman yang lainnya, pun juga pertemuan kembali antara generasi muda dengan budaya yang diwariskan oleh generasi tuanya gitu. Jadi memang dirancang kegiatan ini tidak hanya untuk melatih kompetisi dan sifat kompetitif adik-adik sekalian, tapi juga berusaha untuk mengenalkan siapa itu Panji, siapa itu Fulana Sawendana, kemudian siapa itu Dewi Sekataji, agar budaya kita yang sudah lahir sejak dulu bisa berkelanjutan untuk diteruskan di masa-masa mendatang. Bapak Ibu, di sini saya mewakili dari yayasan kami bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, dan kebetulan memang baru secara resmi berdiri di awal tahun ini. Jadi belum genap 1 tahun yayasan ini berdiri, tapi kami berusaha untuk mengembangkan yayasan ini seperti anak sendiri. Jadi sebagaimana seorang anak bertambah dewasa, bertambah besar, kita menginginkan lebih banyak manfaat yang bisa diberikan kepada orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu, momentum perlombaan pada bulan ini menjadi langkah awal yayasan kami untuk kembali mendekatkan antara masyarakat golongan muda, golongan tua dengan satu kebudayaan yang sama agar budaya topeng Malangan tetap abadi, bisa diteruskan dari di masa-masa mendatang. Tujuan umum dari kegiatan ini yaitu menumbuhkan kesadaran bagi generasi muda terhadap pelestarian budaya topeng Malangan melalui kegiatan yang menarik dan juga mengembangkan kreativitas. Topeng Malangan bagi para akademisi seni pun bagi masyarakat umum untuk lebih tahu tentang identitasnya sendiri. Sekian dari saya, semoga bisa dinikmati acaranya dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak PLT Bupati Kabupaten Malang, Bapak Dr. Andes Haji Didik Gatot Subroto SH MH. Sekaligus untuk pemukul gong
sebagai tanda resmi dimulainya perlombaan pada pagi hari ini. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Bupati Malang Didik Gatot Subroto mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan kreasi budaya Bimantara ini karena melalui ajang ini tidak hanya sekedar menyaksikan kreativitas anak bangsa tetapi juga memperkuat kecintaan terhadap seni budaya yang ada di Indonesia. Ia juga berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menginspirasi para peserta untuk terus berkarya menjadikan budaya sebagai sumber kreativitas yang tidak pernah habis. Yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, terima kasih harunya. Pertama-tama saya mengajak pada diri saya sendiri, mengajak hadirin semuanya hadir, anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, untuk senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segenap rahmat-Nya kepada kita sehingga anak-anakku sekalian sampai hari ini masih diberikan kondisi sehat walafiat. Amin. Sehingga anak-anak semuanya pada hari ini dengan semangatnya bisa hadir di sini di Pendopo Kabupaten Malang untuk mengikuti lomba lukis kreasi budaya Bimantara Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga uswatul hasanah yang telah dicontohkan telah bisa menuntun kita semuanya untuk menuju jalan yang terang benderang di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kabupaten Malang, saya mengaturkan ucapan terima kasih secara khusus pada Yayasan Budaya Bimantara Indonesia yang diketuai oleh Mbak siapa? Mbak Alvinda, yang diketuai oleh Mbak Alvinda dan tentunya dengan seluruh jajaran pengurus Yayasan Bimantara Indonesia yang luar biasa. Ternyata anak-anak muda, anak-anak kreasi, pemuda-pemuda kreasi, pemuda-pemuda berbakat yang hari ini dengan bakat yang terpendamnya, ternyata Mbak Alvinda mampu mengumpulkan sahabat-sahabatnya yang memiliki hobi yang sama, yaitu mencintai tentang kebudayaan, yang wujud hari ini akan menyelenggarakan kegiatan seni lukis, besok ada seni tari. Nah, ke depan Bapak Ibu juri, para pelaku seni, saya tadi pesan, kenapa hari ini kok seringkali hanya lomba seni lukis, seni tari, kerawitannya dilupakan. Maka kalau nanti yang namanya Yayasan Budaya Bimantara Indonesia bisa menyertakan, bisa menghadirkan maksimal katakanlah 20 sampai 25 pengerawit, dan itu dari anak-anak untuk markotok, pemerintah daerah Kabupaten Malang siap untuk support dan memberikan dukungan sepenuhnya pada saat Yayasan Budaya Bimantara Indonesia ini bisa menyelenggarakan kegiatan lomba kerawitan. Tepuk tangan dong. Kenapa kok demikian? Lukis seringkali dilakukan, dan ini adalah bakat yang terpendam, goresan-goresan tangan anak-anak kita. Tari hari ini punya banyak sanggar yang sampai hari ini terus dihidupkan di mana saja. Ada tari klasik, ada tari modern, kan begitu, sebuah kolaborasi. Tetapi kerawitan ini menjadi penting. Saya musik dari Yayasan Budaya Bimantara Indonesia tadi, Mbak Alvinda itu dari jurusan HI, kemudian ketua panitianya tadi Mas siapa? Jurusan apa, Le? Nah, perikanan. Maka menurut saya, apalagi katanya Yayasan Budaya Bimantara ini bersekretariat di, mohon maaf, Ijen Nirwana. Nah, syaratnya
Kalau berbicara topeng, berbicara pandi, seni budaya, berbicara pendopo, rumahnya, induknya Malang Raya ya di sini, di Kabupaten Malang ini. Berbicara panji pasti harus ditumpang. Maka saya berharap sekretariatnya kalau bisa ya di kabupaten. Begitu Mbak Alvinda. Ya, sekretariatnya di kabupaten. Kenapa? Biar memberikan support, ada nilai historis yang tersambung. Tentunya nanti didukung oleh Dinas Pendidikan di dalam rangka proses dan pelaksanaannya. Bersurat kepada pemerintah daerah dengan harapan nanti pemerintah daerah bisa fasilitasi bagaimana Yayasan Budaya Bimantara Indonesia nanti mendapatkan ruang sekretariat yang bisa difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Malang. Syukur besar harapan saya nanti Pak Alvinda hari ini mulai sambil jalan-jalan datang ke sekolah-sekolah, di mana nanti sekolah-sekolah yang punya kerawitan ada berapa banyak. Kalau tidak berarti tugasnya Mbak Alvinda ke depan mencarikan solusi bersama-sama dengan pemerintah daerah. Di mana mencari solusinya? Karena hari ini sudah menjadi sarjana, nanti dibarengi oleh Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu juri, pecinta-pecinta budaya. Kita ini punya banyak anggota DPR, ada DPR RI, ada DPR provinsi yang beliau punya program-program khusus, anggaran-anggaran khusus yang bisa dipergunakan untuk mendukung kebudayaan. Lakukan itu semuanya sehingga yayasan tidak saja berkewajiban artinya nguri-nguri budaya dalam bentuk lomba, tetapi bagaimana teman-teman Bimantara, Yayasan Budaya Bimantara Indonesia juga mempersiapkan nguri-nguri itu juga membantu memfasilitasi. Syukur nanti mulai juga diajukan kepada pemerintah daerah setelah ditemukan 20 sampai 30 pengrawit, minta kepada pemerintah daerah bila perlu Malang Raya melakukan fasilitasi, ada trainer-trainer yang disediakan di sana. Nah, Warenggono senior, kan begitu, untuk melatih anak-anak kita semuanya, adik-adik sampean semuanya, supaya belajar mengerawit. Hari ini saya lihat sudah, mohon maaf, setiap kali kita ketemu dengan teman-teman wayang, ringgit, sudah mulai banyak, mohon maaf, yang tertarik. Warenggononya sudah ada di muda semuanya. Kemudian penggamelnya sudah sebagian anak-anak muda, menunjukkan bahwa sekarang Warenggono tidak seperti dulu. Kalau Warenggono dulu itu mesti harus datang ke Tuban, ya harus ke Tuban atau ke Nganjuk, mesti harus disiram. Ada sakralnya itu ya. Sekarang sudah tidak boleh lagi, sehingga tidak ada daya mistis kembali karena ini kebudayaan. Nah, sehingga orang tua yang hari ini hadir tidak takut anaknya pinter berkerawit, pinter Warenggono. Kenapa kita menyanyikan lagu-lagu Jawa, langgam-langgam Jawa? Nopo pakai istilahnya sinden itu apa bahasa langgam gitu. Bu Dwi, kayak loro orang loyo, kayak pucung dan sebagainya, itu apa namanya itu. Nah, maka langgam, maka ini menjadi penting, gitu ya, menjadi penting. Saya titipkan kepada Mbak Alvinda agar bagaimana ke depan, gitu ya, Yayasan Budaya Bimantara Indonesia. Syukur nanti saya nyun didampingi oleh Bapak Ibu datang ke UM di jurusan seni rupa, di Fakultas Seni, himpun itu semuanya di sekolah-sekolah yang sudah cukup. Nah, carikan bantuan-bantuan melalui keterwakilan kita semuanya. Dengan demikian, kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah apa yang hari ini menjadi niatan tulus adik-adikku semuanya yang tergabung pada Yayasan Budaya Bimantara Indonesia betul-betul artinya targetnya terpenuhi, kecintaan terhadap seni dan budaya
nguri-nguri budaya itu dari hulu sampai ke hilir. Maka ini akan menjadi sesuatu yang menarik dan meninggalkan sebuah legacy di saat dan pada saatnya anak-anakku semuanya, adik-adikku semuanya berhasil meniti karirnya. Kenapa kok demikian? Berbicara lukis itu kan goresan tangan. Orang yang tidak paham melihat lukisan yang ada kata-kata yang di depan sini, yang tidak paham, ini tidak punya nilai seni, harganya paling 10.000. Tetapi bagi warga perorangan atau kelompok tertentu yang memiliki kemampuan melihat kemampuan goresan, ini memberikan nilai yang luar biasa. Seni tari kelihatannya hanya melenggak-lenggokkan tangan dan mata, kaki dan seluruh tubuh yang kita miliki, kelihatannya sepele, tetapi itu menghasilkan nilai seni yang pada saatnya akan menghasilkan sesuatu. Demikian pula dengan kerawitan dan seni-seni budaya yang lainnya. Ternyata hari ini seni tidak saja menjadi hobi, tetapi hari ini seni akan menghasilkan pundi-pundi, menghasilkan pundi-pundi yang akan mengalahkan kita semuanya. Tidak sedikit pelukis-pelukis kita itu menjadi miliarder, penari-penari kita menjadi miliarder, dalang-dalangnya menjadi miliarder, pengrawitnya menjadi jutawan. Tepuk tangan dong. Maka kalau ini orang tuanya mendukung, kemudian yayasannya mulai belajar memahami semuanya, insya Allah sampean akan memberikan dan diganti oleh Allah, karena adik-adik semuanya, anak-anak semuanya yang hari ini tergabung di Yayasan Budaya Bimantara Indonesia. Berarti tugas kalian ini menghantarkan dari hulu ke hilir, tidak saja mengenalkan budaya, tetapi sebenarnya bagaimana Mbak Alvinda sudah menghantarkan adik-adik yang di belakang sampai ini menjadi orang-orang yang mandiri, menjadi miliarder yang pada saatnya bisa memenuhi keinginan orang tuanya, menjadi anak-anak yang berhasil, cita-citanya berhasil, menjadi anak yang soleh dan solihah, yang pada saatnya berkewajiban berbakti kepada orang tua, nusa dan bangsa. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat berlomba untuk anak-anak sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi kita semuanya, dan saya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Lomba lukis kreasi budaya Bimantara Indonesia dan seni tari dengan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai kegiatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ibu-ibunya titip kemampuan yang sudah dimiliki putra-putranya, dibimbing terus, didampingi, terus didoakan karya-karya seninya pada saatnya melejit. Amin. Kalau sudah melejit, maka orang tua pada saatnya akan ikut bangga, ikut bahagia karena keberhasilan anak-anak kita semuanya, dan itu tidak lepas dari doa panjenengan semuanya. Terima kasih kepada Yayasan Veritas Bimantara Indonesia. Semoga acara ini bisa berlangsung sukses dan memberikan manfaat bagi kita semuanya, serta semakin memperkaya bahasa seni budaya bangsa Indonesia, terkhusus di Malang Raya, khusus lagi di Kabupaten Malang. Matur nuwun, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, acara kreasi Bimantara Indonesia resmi dibuka. Kepada yang bersangkutan, kami persilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah.
masa kerajaan Kanjuruhan, itu tepatnya di Malang pada tahun 760 pada masa pemerintahnya Prabu Gajayana. Topeng ini dipakai sebagai sarana untuk upacara. Jadi belum dipakai untuk menari, tetapi untuk upacara. Upacara sendiri disebut dengan upacara serada. Upacara serada adalah upacara untuk memperingati 12 tahun meninggalnya raja sebelumnya. Ayahnya namanya Dewa Sima itu dengan mengadakan upacara serada. Jadi upacara serada menggunakan media dari topeng yang terbuat dari emas. Nah, tujuan upacara serada adalah kalau dahulu adalah untuk memutus karma yang sudah berjalan. Jadi jadi topeng yang terbuat dari emas itu ditempelkan pada sebuah boneka yang terbuat dari rangkaian bunga. Kesenian topeng ini berkembang masa kemasannya itu pada masa kerajaan Majapahit, kira-kira tahun 1350-an pada masa pemerintahannya Prabu Hayam Wuruk. Jadi pada masa itu topeng ini sudah beralih fungsi dari dua. Yang pertama sebagai upacara serada, yang kedua sudah dipakai untuk menari. Jadi tujuannya untuk penyambutan tamu-tamu kenegaraan. Nah, kemudian di Malang, jadi kesenian topeng ini tumbuh subur di Malang. Jadi di Malang itu pada tahun 1890, jadi Bupati Malang yang keempat namanya Raden Sarip atau Raden Suryodiningrat ini yang mewajibkan para pejabat itu untuk bisa menari topeng. Jadi pada masa ini ada dua orang di dalam pegawai pendopo Kadipaten itu yang dia belajar pada namanya Kanjeng Suryo. Jadi ada dua orang, yang pertama ada namanya Mbah Reni atau Mbah Condro. Ini yang dia itu menyebarkan ke daerah Malang Timur. Jadi daerahnya ada di Tumpang, Kakatono, Jagung, dan sampai ke lereng Bromo sana. Nah, pink itu berarti percampuran dari dua warna, misalkan putih dan merah. Berarti diartikan dia adalah seorang ksatria yang berani dan suci atau setia, seperti itu. Itu dari arti warnanya. Selanjutnya. Nah, ini perbedaan topeng Malang dibandingkan dengan topeng dari daerah yang lain. Di Indonesia itu kan banyak ya. Kalau di Jawa aja, mulai dari Jawa Barat, misalkan Cirebon, kemudian di Jogja, di Jawa Tengah itu Jogja, Solo, kemudian kalau di Jawa Timur lebih banyak lagi. Yang pertama, warnanya lebih mencolok. Mengapa lebih mencolok? Karena topeng Malang itu hanya memakai dua degradasi warna saja. Contohnya, kalau di ragam hiasnya
Misalkan warna merah itu hanya pink dan merah, jadi tidak memakai misalkan putih, pink muda, pink tua, merah dan coklat seperti itu. Yang ketiga, topeng Malang untuk para kesatria dia mempunyai jula. Jadi jula itu yang tonjolan di atasnya gitu. Jadi mengapa ada jula? Karena topeng Malang ini berkembang pada masa kerajaan Hindu Buddha. Dulu ada sebutannya Trihita Karana. Tri itu 3, hita kebahagiaan, karana itu penyebab. Jadi 3 titiknya itu ada di sini. Jadi di tengah kening ini namanya Purna. Purna ini berlambang dari karakter manusia. Manusia itu mempunyai 4 sifat. Jadi seperti yang tadi, ada dia baik, kemudian jahat, suka humor dan seperti binatang. Kemudian ada simbol sinom. Sinom itu di tengah ragam hiasnya. Itu simbol dari alam semesta. Isinya ada tumbuhan dan binatang. Tumbuhan itu yang memakai tokoh-tokoh yang baik, binatang tokoh yang jahat. Kemudian pada sisi atas itu namanya cula. Cula ini adalah simbol dari penguasa atau Tuhan. Dia adalah pengendali dari alam dan manusia. Kemudian yang terakhir, topeng Malang itu memakainya pakai tali, jadi tidak memakai ada gigitannya. Mengapa memakai tali? Karena durasi pertunjukan wayang topeng Malang itu 9 sampai 10 jam. Makanya itu harus memakai tali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak kisah topeng Malangan, kini kita akan segera memulai persiapan lomba melukis. Mohon untuk para panitia yang bertugas untuk membantu para peserta bersiap-siap ke area yang telah disediakan sesuai dengan nomor urutnya masing-masing. Untuk keperluan lomba lukis seperti urban toys, cat akrilik, dan juga kuas, peserta diperbolehkan untuk membawa cat ataupun alat bantu tambahan. Untuk seluruh peserta, jangan lupa untuk menuliskan nomor urut di bawah tatakan patungnya masing-masing. Sekali lagi kami ulang, teman-teman peserta jangan lupa untuk menuliskan nomor urut di bawah patung yang telah disediakan. Jadi nampak wajahnya begitu antusias begitu ya Kak Betul Gila. sekali. Oke, baik teman-teman dan para pendamping peserta lomba, kami ingatkan sekali lagi untuk Tampaknya masih mempersiapkan sebenarnya alat dan juga bahan untuk perlombaan nantinya. Baik, sekali lagi kami mohon untuk Bapak Ibu pendamping apabila sudah memastikan pesertanya dalam kondisi siap, kami imbau untuk meninggalkan area lomba agar segera bisa kita mulai perlombaan kita pada pagi ini. lomba mewarnai. Pegangnya ya, pegang. Baik, teman-teman sekalian, mohon perhatiannya untuk adik-adik dimohon untuk hanya mengambil satu topeng Malangan yang polos untuk diisi dan di lomba untuk segera meninggalkan area lomba karena kami akan segera memulai durasi dari perlombaan lukis topeng Malangan. Karena sepertinya sudah sangat antusias dan juga nggak sabar gitu ya adik-adik kita yang sudah ya pastinya para dewan juri yang lebih paham tentang hal itu, nggak nanti juga ada nilai seni, nilai budaya, artistik dan lain sebagainya yang akan menjadi poin ataupun kriteria penilaian. Betul sekali, Bapak. Kami berharap yang terbaik untuk adik-adik sekalian. Kami berdoa supaya adik-adik semangat. Perlombaan, karena perlombaan akan segera kami mulai. Oh iya.
kita, karya leluhur bangsa. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, roken, pencak
sampai detik ini teman-teman sudah luar biasa, sudah menyelesaikan dengan baik gitu ya. Motif-motifnya ada yang dikasih titik-titik, ada yang garis-garis. Ini kreatif banget ya Kak Akila ya. Sebenarnya yang di belakang juga sudah ya. Karena nanti di saat sesi pengiringan juga akan ada sesi penjurian untuk mengetahui dan juga menilai siapa sih yang paling banyak aja gitu, dikencengin gitu. Mohon doa setuju juga orang tua atau bapak ibu pendamping tentunya supaya hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu. Dan juga seberapa keras sebenarnya teman-teman ini melakukan probabilitas dengan paling maksimal. Tentunya gitu ya. Bahagia dong tentunya hadirnya juga memang kebetulan. Iya, tapi kalau misalnya kita dari MC ingin negatif juga pertanyaan atau kita tantang untuk untuk masuk ke depan atau lain sebagainya, nanti boleh cepet-cepetan karena hadiahnya terbatas. Benar banget, karena untuk hadiah ini Hadiahnya aku juga pengen suka adalah gitu. ini kalau hadiahnya ini kayaknya udah hadiahnya. Iya, hadiahnya tuh bagus banget pokoknya. Iya. Betul. Dada dulu, dada. Supaya tetap adil, kita main yang fair. Jadi kalau yang lain sudah betul, teman-temannya lagi, yang di sana masih ngerjain, kita mau udah selesai. Selesai tadi sudah diumumkan oleh peserta sudah verifikasi oleh kakak-kakak ini ya. Karena tadi bidang tata tertib kita sudah bacakan segala bentuk tindak kecurangan atau yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan panitia bisa didiskualifikasi. Jadi sayang banget ya Kak Akila kalau usahanya udah luar biasa tapi
Satu, kami menyambut baik terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Yayasan Budaya Bimantara Indonesia. Luar biasa, satu pengurusnya masih muda-muda. Adik-adik ini peduli dengan seni budaya. Maka tadi saya sampaikan dengan pengurusnya, hari ini ada lomba melukis, besok ada lomba seni tari. Nah, ke depan mungkin di lombanya kaitannya ditambah kerawitan. Kenapa? Ini kan mulai punah ini. Nah, kalau penari sudah cukup banyak lah sanggar-sanggar, tapi kerawitan ini kan sebuah kegiatan yang sebenarnya perlu untuk dipertahankan keberadaannya. Maka apabila kelompok ini bisa melakukannya dengan baik, bisa memfasilitasinya dengan baik, insya Allah budaya Nusantara ini bisa kita pertahankan. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan ini kan tidak saja menjadi hobi, dorongannya ke sana. Nah, maka bagaimana teman-teman ini bisa mendorong anak-anak kita menjadi pelukis-pelukis yang handal, kemudian menjadi penari-penari yang handal, menjadi perawat-perawat yang handal, yang pada saatnya bisa mengharumkan nama Indonesia dan mempertahankan kebudayaan. Di samping itu, di situ nanti akan menghasilkan pundi-pundi rupiah, nah pundi-pundi dolar yang dipergunakan untuk mendukung keberlangsungan kehidupannya dan mendukung keberlangsungan seni dan budayanya. Alhamdulillah kita hari ini kan kita support kan, mulai dinas pendidikan, kemudian dinas pariwisata budayanya, kita punya banyak sanggar-sanggar, kemudian sanggar-sanggar seni, kerawitan, ruang-ruang itu kan mesti kita kolaborasikan. Walaupun sebenarnya ini masih belum maksimal, tetapi pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin bagaimana seni budaya kita berikan ruang yang cukup sehingga bisa mendapatkan wadah dan mendapatkan ruang di dalam rangka menjadi hiburan masyarakat. Yang kedua, mempertahankan keberadaan seni budaya di Kabupaten Malang. Ya wajib lah, makanya sebenarnya bantengan itu di mana sih? Kan tidak perlu toh seperti Malang Raya ini harus saling tarik ulur. Nah, hal-hal seperti ini mesti harus dibicarakan dengan baik. Bantengan ini menjadi satu ciri khas Malang. Malang itu berdiri dari mana? Dari kabupaten. Kabupaten kemudian kembali ke kota Malang, ke kota Batu, dibicarakan yang baik, duduk yang baik. Maka kalau itu bisa kita lakukan secara bersama-sama, maka haki pun itu menjadi kepemilikan bersama. Sama kalau hari ini berbicara topeng ada Malang, ada Batu, ada kabupaten. Dari alur sejarahnya kita lihat kemana. Nah, maka berbicara Panji itu banyak prestasi-prestasi yang ada di Tumpang, di desa-desa itu semuanya yang mengisahkan bagaimana cerita Panji itu ada. Maka pada saat nanti di antara pihak ada yang ngeklaim, tidak perlu klaim-klaiman, duduk yang baik, berbicara yang baik. Maka kalau ini kita jadikan sebagai aset bersama, itu kan luar biasa. Walaupun secara keseluruhan karena asal usulnya berada di Malang, nah ya Malang katakanlah yang mengajukan, tetapi itu bisa dipergunakan untuk semuanya. Oh, kalau kesenian bantengan insya Allah demikian. Bahkan kemarin ditambah lagi merot. Nah, bantengan ditambah lagi merot. Nah, merot ini kan kita sedang carikan upaya, satu haki, yang kedua nanti bagaimana muri juga nanti bisa kita dapatkan. Seni lukis ini kan menjadi luapan kemampuan anak-anak, mentoretkan pikiran dalam kanvas. Maka ya besar harapan kami ini mendapatkan wadah yang luar biasa, mendapatkan support yang luar biasa. Ke depan ini tidak saja menjadikan seperti yang saya sampaikan, menjadi hobi, tetapi nilai seni yang pada akhirnya punya nilai ekonomi yang cukup tinggi. Akhirnya, menurut saya mereka jadi miliarder gitu loh Mbak duitnya. Ya, oke. Happy Budiman melaporkan. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal
lestari.